Vin, kamu lihat gak? Apaan sih mas? Aku gak lihat apa-apa loh mas. Oke, berarti dia hanya ingin berinteraksi denganku. Ayo jalan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Pastinya kalian semua dalam keadaan sehat selalu, sukses selalu, panjang umur dan selalu dimudahkan segala urusannya, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung yang berjudul Bertemu Pendaki Misterius Ketika Tersesat di Gunung Lawu tahun 2002. Cerita ini ditulis oleh Heri Setiawan. November 2002, entah tanggal berapa, aku sulit mengingatnya. Yang jelas saat itu curah hujan sedang tinggi-tingginya. Tak berbeda dengan cuaca di kaki Gunung Lawu waktu itu. Gerimis tipis disertai kabut yang tidak terlalu tebal. Serta tentunya hawa sejuk sedikit menusuk menyambut kedatanganku. Beserta satu orang temanku ketika hari telah jatuh menuju senja. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Bertemu pendaki misterius ketika tersesat di Gunung Lawu. November 2002. Celingak-celinguk kepalaku mencoba berorientasi, mencari, merekam setiap sudut tempat ini, dan menandai di dalam ingatan. Tempat atau benda yang aku rasa cukup khas. Begitulah caraku mengenali satu tempat jika aku pertama kali mendatanginya. Iya, benar sekali. Ini adalah pertama kalinya aku mendaki Gunung Lawu. Tidak berbeda dengan temanku. Sebut saja namanya Kevin. Jalur yang kami pilih saat itu adalah jalur Cemoro Sewu. Hanya berbekal informasi dari beberapa orang yang sudah pernah mendaki Gunung Lawu. Aku nekat melakukan pendakian ini hanya berdua saja. Kata nekat aku pilih karena memang mendapatkan informasi mengenai jalur pendakian gunung waktu itu tidak semudah sekarang. Tapi berbekal pengalaman-pengalaman pada pendakian sebelumnya, serta ilmu dari pendidikan dasar di organisasi pecinta alam, aku yakin dan percaya bahwa kami pasti berhasil melakukan pendakian ini dan bisa kembali pulang dengan selamat. Kulangkahkan kakiku menuju ke sebuah bangunan berukuran sedang yang berada di depan gerbang pendakian. Aku percaya itu adalah pos pendaftaran pendakian Gunung Lawu. Meskipun tak terlihat seorang pun berada di depan pos itu, mungkin mereka berada di dalam, begitu batinku. Usai mengucapkan salam, terdengar seseorang menjawab salamku dari dalam. Ya, sesuai dugaanku. Mereka memang berada di dalam, wajar sajalah. Karena suhu di luar itu cukup menusuk tulang. Tak berapa lama keluar seorang pria berperawakan sedang dengan rambut gondrong. Dia mempersilahkan kami masuk. Aku mengutarakan maksud kedatanganku yaitu ingin mendaki Gunung Lawu. Tak butuh waktu lama beliau memberikan penjelasan mengenai Gunung Lawu, terutama jalur Cemoro Sewu ini. Penjelasan mengenai jalur pendakian, pos-posnya, ciri dan karakternya, dan tak lupa segala pantangan-pantangan yang harus dipatuhi oleh setiap orang yang mendatangi Gunung Lawu ini. Aku pun menyimak dengan seksama penjelasan beliau itu. Kalian berdua saja? Iya mas, saya berdua. Jangan mendaki malam ini, besok saja. Kami memang berniat mulai mendaki besok kok mas. Malam ini kami mau menginap di sini saja. Aku menjawab tanpa menanyakan alasan beliau melarangku untuk mendaki malam hari.
Tanpa dilarang pun kami memang tidak berniat langsung memulai pendakian malam ini. Alasanku cukup sederhana, terlalu beresiko bagi kami yang baru pertama kali mendaki Gunung Lawu. Apalagi saat ini pendakian Gunung Lawu sedang sepi. Usai membereskan urusan registrasi, sekaligus sudah merasa cukup bekal informasi tentang pendakian ku dapatkan, aku pun berpamitan kepada penjaga pos pendakian tersebut untuk mendirikan tenda di area hutan cemara, di dekat gerbang pendakian itu. Beliau pun mengizinkannya, dan apabila membutuhkan sesuatu, beliau mempersilahkanku untuk menemuinya di pos. Malam ini kami lewati hanya dengan beristirahat di dalam tenda hingga pagi menjelang. Tak ada kejadian aneh selama kami bermalam di sini. Kami tertidur sangat pulas. Hanya saja, saat aku tertidur, aku sempat bermimpi bertemu dengan seseorang yang tidak aku kenal orang itu. Dia hanya tersenyum, lalu tiba-tiba berubah menjadi burung jalak, lalu terbang menjauh hingga tidak terlihat. Aku tidak memikirkannya, hanya kuanggap sebagai bunga tidur saja. Pagi yang cukup cerah berhias kicau burung-burung liar membangkitkan semangatku untuk segera memulai pendakian ini. Meski semalam sempat diguyur hujan cukup deras, tapi kami tetap terlelap dengan nyaman dan aman. Tenda yang kami gunakan cukup efektif memberikan perlindungan terhadap cuaca itu. Parit yang kubuat mengelilingi tenda beberapa saat setelah tenda berdiri juga berfungsi dengan baik, mengalirkan air hujan menjauhi tenda kami. Usai sarapan, kami membereskan seluruh perlengkapan pendakian kami, menatanya dengan rapi di dalam ransel kami yang masing-masing berukuran 60 liter. Sebagian barang sengaja tidak kami masukkan di dalam ransel. Kami hendak menitipkan barang tersebut di pos pendakian, karena kami merasa tidak akan menggunakan barang tersebut selama pendakian. Barang tersebut baru akan kami gunakan usai kami menuruni gunung ini. Segala persiapan telah selesai, kami pun datang ke pos untuk menitipkan barang, sekaligus berpamitan kepada petugas dan meminta restu supaya pendakian kami berhasil dan selamat hingga kembali turun. Kalian hati-hati, sepertinya kalian nanti tidak akan bertemu pendaki lain, karena kemarin yang datang hanya kalian saja. Tapi kalau orang-orang yang mendaki untuk ritual, mungkin sih masih ada. Mereka bisa menetap agak lama di atas. Dan ingat, jangan langgar pantangan ya. Pesan petugas base camp. Kami mendengarkan dengan seksama setiap perkataan dari beliau. Kami pasti selalu mengingatnya dan selalu berusaha untuk menjaga sopan santun, serta tidak melanggar pantangan di sini. Terlepas nyata ataupun mitos, kami memilih patuh dan menghormati aturan serta pantangan di setiap tempat yang kami datangi. Bukan bermaksud terlalu mempercayai, tapi kami sadar bahwa kami datang sebagai tamu, dan sudah selayaknya kami menghormati aturan-aturan yang telah diterapkan oleh tuan rumah. Usai berdoa yang dipimpin oleh petugas base camp, kami memulai perjalanan pendakian kami. Cuaca pagi ini cukup cerah, semoga saja sepanjang perjalanan pendakian hingga turun besok, cuaca akan selalu bagus seperti ini. Begitulah salah satu harapan kami. Tetapi jika nantinya yang terjadi tidak seperti harapan kami pun ya harus bersiap. Langkah demi langkah kami ayun dengan pasti, semangat kami masih membara, dan terus kami jaga seperti itu. Setidaknya dengan semangat dan harapan yang terus terjaga, jika terjadi hal buruk kami tetap memilih daya untuk bertahan hidup dan selamat. Secara umum perjalanan pendakian kami lancar tanpa suatu rintangan berarti. Menjelang sore kami telah sampai di pos 4. Ketika kami hendak melanjutkan perjalanan usai beristirahat sejenak, tiba-tiba langit berubah menjadi pekat. Berlahan namun pasti, awan kelabu menutup hamparan biru berhias putih di atas sana. Sejenak aku menengadah.
Ada sedikit rasa mengganjal dalam hatiku. Entah apa, aku sendiri pun bingung untuk mendeskripsikannya. Aneh, padahal cuaca cerah lalu tiba-tiba berubah mendung dan hujan adalah hal biasa di gunung, apalagi di musim seperti ini. Tapi kenapa sekarang aku merasa seperti ketakutan ya? Kenapa, Mas? Tanya Kevin ketika menyadari aku bergumam sendiri. Kevin memang memanggilku Mas karena usia dia lebih muda dari aku. Ya, lebih muda sekitar 4 tahun lah. Gak apa-apa, Vin. Kita lanjut aja sambil nanti kita melihat sikon. Kalau cuaca berubah dan dirasa nggak aman, mending kita cari lapak ngecamp ya. Iya, Mas. Aku manut saja sama sampean. Usai melahap sedikit tanjakan agak curam lepas dari pos 4 itu, kami tiba di jalan mendatar. Ya, lumayan lah buat bonus. Tak lama kami sampai di sebuah mulut goa yang arahnya menjorok seperti masuk ke dalam jurang. Di sebuah batang pohon di depan mulut goa tersebut, tertancap sebuah penanda bertulis Jolo Tundo. Aku berhenti sejenak, lalu membuka selembar kertas yang diberikan petugas pos kemarin, usai kami registrasi. Vin, ini loh, ini kayaknya gua Jolo Tundo yo. Jadi bentar lagi kita sampai di pos 5. Mulai dari sini kayaknya treknya sudah agak enak, Vin. Ucapku pada Kevin sambil menunjuk peta pendakian di tanganku. Iya, Mas. Ini sudah sampai di Goa Jolo Tundo. Ini goa kayaknya kok serem banget ya, Mas. Serem gimana maksud kamu, Vin? Tuh, banyak sesajen ya, Mas. Apalagi di dalam itu banyak banget. Ucap si Kevin sembari menunjuk ke dalam gua. Bukannya sejak tadi di bawah itu kita udah sering bertemu sajen ya, Vin? Di batu gede, bawah pohon, pinggir jalur. Gunung ini memang terkenal kental mistisnya, Vin. Oh, iya ya, Mas. Tapi kayaknya gua ini kok beda ya, Mas. Gak tahu deh. Aku gak paham soal begituan soalnya, Mas. Aku hanya tersenyum mendengar ucapan Kevin. Tapi entah kenapa, tiba-tiba aku merasa seperti ada dorongan untuk melihat dan memperhatikan ke dalam gua. Beberapa saat aku tetap memperhatikan susunan batu-batu dan tumpukan sesajen yang aku rasa jumlahnya memang tidak sedikit di situ. Hingga aku sedikit terperanjat ketika tiba-tiba muncul bayangan melintas di dekat tumpukan sesajen itu. Entah bagaimana menggambarkannya, bayangan itu bukan berbentuk manusia ataupun hewan, tapi seperti asap yang menggumpal cukup pekat berulang-ulang dengan jumlah tidak banyak dan bergerak sangat cepat. Sesekali bayangan itu berhenti di depan sesajen, lalu bergerak lagi ke sana kemari hingga kembali berhenti. Tepat ketika bayangan itu berhenti yang terakhir kalinya, aku merasa seperti ada mata yang memperhatikanku. Lalu tak lama bayangan itu kembali bergerak sangat cepat menuju ke arahku dan menabrak badanku, lalu hilang entah kemana. Aku sangat kaget hingga sempat mundur beberapa langkah mendekati bibir jurang yang ada di belakangku. Awas, Mas, awas, ojo mundur-mundur, Mas. Aku langsung tersadar, entah benda atau makhluk apa yang menabrakku tadi. Yang jelas aku merasakan energi yang cukup besar. Emangnya ada apaan nih, Mas? Oh, nggak apa-apa, Vin. Aku kaget aja. Tadi tiba-tiba ada angin. Kamu ngerasain juga nggak? Kayaknya sebentar lagi hujan ini. Iya sih, Mas. Bener, ini kayaknya sebentar lagi mau hujan. Terus bagaimana ini, Mas? Ya, kita lanjut aja lah, Vin. Kita lanjut. Target sampai ke pos 5 aja dulu. Di sana kita orientasi saja. Kalau nggak aman, kita ngecamp aja. Oh, ngono toh, Mas. Ya wis, siap, Mas. Kami pun melanjutkan perjalanan, dan saat ini aku merasa seperti diikuti dan diperhatikan oleh sesuatu. Entah apa itu. Benar saja, sampai pos 5 hujan pun turun. Tak perlu banyak pertimbangan, kami langsung mencari lapak dan mendirikan tenda. Kami memutuskan malam ini kami menginap di sini.
Semalaman di pos 5 nanti akan menjadi malam yang cukup panjang. Banyak kejadian aneh yang kami alami di sini. Tak butuh waktu terlalu lama, tenda kami sudah berdiri. Tak lupa juga kami pasang seluruh pasak dan mengencangkan gaylen. Parit mengelilingi tenda juga sudah selesai kami buat. Sepertinya malam ini akan terjadi badai. Kami harus mengamankan tenda kami supaya tetap kokoh. Jika dihajar badai dan tetap nyaman, kami tempati untuk bermalam. Malam telah jatuh dengan sempurna meski tidak bertabur bintang. Cuaca di luar tenda masih hujan disertai angin kencang dan beberapa kali terdengar suara petir bergemuruh. Cukup menakutkan bagi sebagian orang, tapi bagi kami, ini merupakan bagian dari nyanyian alam yang harus bisa kita nikmati jika kita memutuskan untuk menggeluti hobi berpetualang di alam bebas. Untuk membunuh waktu supaya tidak diserang rasa bosan, kami pun mengobrol tentang apapun ditemani dengan kopi panas dan beberapa batang rokok di dalam tenda. Pintu tenda kami buka lebar, tetapi pintu ventilasi kami tutup rapat, sehingga sirkulasi udara di dalam tenda tetap terjaga dan kami tetap aman dari hujan. Hingga beberapa waktu kemudian, kami mendengar suara langkah kaki di luar tenda. Suara langkah tersebut khas langkah pendaki. Terdengar mantap seperti sedang membawa beban. Mungkin ransel. Suara yang awalnya terdengar dari kejauhan, lama-lama semakin mendekati, hingga tiba-tiba suara langkah kaki tersebut tidak terdengar lagi, seolah orang itu berhenti tepat di depan tenda kami. Hanya saja anehnya, aku sama sekali tidak melihat kilatan cahaya senter dari luar, dan suara langkah tersebut jelas terdengar. Hanya satu orang. Jika memang dia pendaki, berarti dia sangat hebat, berani berjalan malam-malam sendirian dalam kondisi hujan badai begini, tanpa menggunakan senter. Semenjak aku dan Kevin saling pandang, aku paham apa yang dipikirkan Kevin. "Mas, Mbak, siapapun di luar, mau naik ke puncak ya? Sendirian aja," ucapku setengah teriak dari dalam tenda kepada orang yang ada di luar itu. Di situ tidak ada jawaban dari luar. Aku pun jadi merasa penasaran. "Sopo mas? Kok gak enek suarane yo?" "Gak tahu, Vin. Aku cek aja keluar ya. Takutnya dia memang sendirian dan terjadi sesuatu. Hujan dan angin kayak gini rawan kena hipotermia, apalagi kalau basah." "Oh, iya mas. Aku ikut ya mas." "Gak usah, Vin. Kamu di sini aja. Siapin sleeping bag, jaket, dan masak air buat jaga-jaga." "Oh, ya wes, hati-hati ya mas," ucap Kevin ketika aku hendak beranjak keluar. Tanpa menjawab ucapan Kevin, aku segera menuju pintu vestibel tenda kami. Kutarik sletingnya ke atas hingga terbuka sempurna. Dengan bantuan penerangan cahaya senter, aku menyisir sekitaran tenda kami mencari seseorang yang tadi datang. Tapi hingga radius beberapa meter dan mengarahkan cahaya senter ke berbagai sudut, aku tetap tidak menemukan siapapun. Jarak pandang saat ini masih cukup baik meskipun hujan masih mengguyur. Di sini aku merasa aneh. Langkah kaki yang aku dengar tadi berhenti tepat di depan tenda kami itu. Seharusnya dia berada di sekitar tenda kami. Tapi ketika aku memeriksa, ternyata tidak ada siapapun. Jika dia pergi, harusnya aku juga terdengar suara langkah dia menjauh. Ditambah lagi, kondisi tanah dan rerumputan tidak terlintas bekas jejak orang. Selain jejakku dan Kevin yang telah hampir pupus tersapu oleh air hujan. Sadar terjadi kejanggalan, aku pun bergegas kembali ke tenda dengan membawa rasa penasaran yang semakin menggebu. "Piye mas, gimana?" "Oh, nggak ada siapa-siapa, Vin, di sana." "Loh, terus tadi yang jalan di depan tenda kita itu siapa, mas?" "Nggak tahu, Vin.
Udah, nggak perlu dipikirkan. Kalau memang itu manusia, besok coba kita cari lagi di sekitar tenda. Kalau bukan manusia, mungkin dia sekedar ingin menyapa kita lah. Kami pun melanjutkan aktivitas kami. Kami mengobrol santai, membicarakan tentang organisasi kami, membuat rencana-rencana kecil kegiatan nanti, serta obrolan-obrolan lainnya. Tentunya tetap sambil menikmati kopi dan rokok sebagai pelengkapnya. Ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba tenda kami bergoyang cukup keras, seolah sedang dihantam sesuatu dari luar. Tak pelak kami pun terperanjat. Bergegas aku mencabut frame ranselku yang berupa batang aluminium berbentuk pipi. Aku akan menggunakan itu sebagai senjata untuk berjaga-jaga. Yang aku takutkan adalah gangguan binatang liar seperti babi hutan. Aku menyuruh Kevin tetap di dalam tenda dan siaga dengan senjata yang sama denganku. Sedangkan aku kembali bergerak keluar untuk memeriksanya. Sesampainya di luar, aku kembali terheran karena aku sama sekali tidak menemukan bekas jejak manusia ataupun binatang liar. Kondisi tanah dan rumput normal rapi, seolah tidak terjadi apapun. Belum puas aku memeriksa, aku pun bergerak mengitari tenda dan memperluas area pengamatan. Dan benar saja, kondisi masih tetap sama, tidak terlihat adanya bekas jejak di sekitarku. Aku pun yakin bahwa ini adalah sedikit gangguan dari penghuni asli gunung ini. Aku harus bersiap. Baru saja aku memikirkan itu, tiba-tiba datang kabut tebal menuju ke arahku. Hanya beberapa detik saja kabut itu telah menyelimuti setiap sisi wilayah ini. Jarak pandang kini menjadi sangat terbatas. Mungkin hanya 2-3 meter saja. Aku bergegas kembali ke dalam tenda sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Ketika aku berjalan menuju ke tenda, aku merasakan banyak kehadiran mereka di sekitarku. Meski tidak ada interaksi secara langsung, tapi aku jelas merasakan bahwa mereka semua sedang memandang ke arahku. Meski aku tetap fokus memandang ke arah perjalananku menuju tenda, tapi dari sudut mataku, aku melihat kilatan-kilatan bayangan samar yang aku yakini adalah bentuk eksistensi mereka. Tengkuku kini menebal akibat bulu kuduk yang berdiri. Seketika aku melantunkan zikir dari mulutku untuk melawan energi negatif yang kini telah kurasakan semakin kuat. Sesampainya di tenda, aku kaget melihat Kevin meringkuk berselimut sleeping bag dengan wajah yang sangat ketakutan. Dia terlihat gemeter dengan mata terpejam. "Vin, kamu kenapa?" "Oh, ngeri ya, Mas. Tadi kain tenda seperti dipukul-pukul dari luar, Mas. Dan aku lihat bayangan tangan orang memegang kain tenda sebelah sana loh, Mas," ucap si Kevin dengan terbata-bata sembari menunjuk salah satu sisi tenda. "Udah, kamu tenang dulu. Berdoa menurut keyakinanmu. Kalau bisa, usahakan tidur saja," ucapku kepada Kevin. Kami pun beringsuk menempati posisi kami masing-masing, lalu segera memakai sleeping bag untuk menahan dingin yang semakin lama aku rasakan semakin menusuk. Tak lupa sebelumnya aku menutup rapat seluruh pintu tenda. Beberapa waktu kami berusaha untuk bisa tidur. Sekejap aku lihat Kevin. Tampaknya dia sudah tertidur, sedangkan aku merasa sangat sulit untuk bisa terpejam. Kulirik jam tanganku, ternyata sudah hampir tengah malam. Tak beberapa lama, kurasakan hujan di luar semakin deras dan angin juga semakin kencang. Lama-lama, angin benar-benar berhembus sangat kencang menghantam tenda kami. Kulihat frame tenda kami meliuk-liuk seolah hampir menyerah menahan kencangnya badai dari luar sana. Tak berapa lama aku pun melihat seperti yang dilihat Kevin beberapa waktu lalu. Aku melihat kain tendaku
seolah dipukul-pukul dari luar. Meski sedikit tersamarkan dengan hantaman angin, tapi jelas aku lihat perbedaannya. Di samping itu, beberapa kali aku lihat bayangan telapak tangan yang menyentuh kain tenda kami. Tak kusangkal, rasa takut mulai menjalariku. Aku pun terus berdoa dan berzikir untuk meminta perlindungan dari Tuhan dan dijauhkan dari godaan setan dan jin kafir. Aku terus berusaha konsentrasi sambil terus berzikir, berharap gangguan ini segera berhenti. Cukup lama aku merasakan mereka seolah berusaha merobohkan tenda sekaligus mengintimidasi dengan sentuhan-sentuhan di kain tenda ini. Hingga tiba-tiba, boom, grrr. Tiba-tiba terdengar suara dentuman, seperti ada benda yang sangat besar jatuh ke tanah, dan diikuti suara geraman seperti geraman harimau. Boom, grrr, grrr. Beberapa kali aku dengar suara geraman harimau tersebut, seolah sedang berusaha mengintimidasi lawan atau mungkin mangsa, entah kepadaku atau yang lain. Yang jelas rasa takutku ini seolah telah berada di puncaknya. Meski masih terus berusaha aku lawan dengan bacaan-bacaan zikir. Anehnya, Kevin tetap tertidur pulas seolah tidak merasakan kengerian ini. Hingga akhirnya suara geraman itu berganti dengan suara-suara lain, seperti orang bercakap-cakap. Hanya saja aku tidak mengerti bahasa yang digunakan. Suara itu masih terus kudengar. Tak beberapa lama, nada orang-orang yang bicara di luar itu berubah meninggi. Mereka seolah sedang berdebat, atau tepatnya saling mengancam. Semakin lama aku dengar suara-suara itu semakin lirih hingga akhirnya hilang begitu saja. Berbarengan dengan hilangnya suara-suara itu, perlahan hujan pun mereda dan angin juga berhembus semakin pelan. Cuaca berangsur tenang, meski rintik hujan masih tetap turun membasahi bumi ini. Begitu pula denganku yang merasakan semakin tenang, tidak lagi diliputi rasa takut berlebihan. Perlahan aku pun semakin kehilangan kesadaran dan akhirnya aku pun terlelap. Pagi di hari kedua pendakian ini, cuaca sudah tidak lagi hujan, tapi kabut tebal masih menyelimuti setiap sisi gunung ini. Tak terlihat matahari terbit di ufuk timur, sehingga membuat suhu udara tetap dingin menusuk seperti hari sebelumnya. Aku dan Kevin bersiap melanjutkan perjalanan pendakian ini menuju ke puncak yang dikenal dengan Hargo Dumilah. Kami membuat sarapan, lalu membereskan seluruh peralatan dan menatanya ke dalam ransel. Di antara kami tidak ada pembahasan mengenai kejadian semalam. Meski tanpa sebuah kesepakatan, kami seolah-olah mengerti bahwa hal tersebut belum waktunya untuk dibicarakan. Setidaknya hingga kami telah turun dan sampai di base camp nanti. Setelah semua persiapan selesai dan tentunya kami sudah sarapan dan sedikit pemanasan, kami pun melanjutkan perjalanan pendakian ini. Mas, ini lewat yang mana ya mas? Gak tahu, Vin. Peta pendakian kemarin kayaknya hilang deh. Terakhir aku ingat sih, aku simpan di kantong celana. Tapi tadi aku cari gak ada, Vin. Aku mencoba mengamati area sekitar untuk mencari jalur pendakian. Tapi kabut tebal ini benar-benar mengacaukan kemampuan orientasiku. Wajar saja, karena jarak pandang tidak lebih dari 5 meter. Depan situ kayaknya jurang, Vin. Karena arahnya menurun dan gak kelihatan kalau ada jalan. Ketutup sama kabut. Terlalu beresiko juga kalau aku mengamati lebih jauh. Sepertinya kita harus ambil kiri ke arah tanjakan sana. Kayaknya itu ada jalan, Vin. Dari sinilah kesalahan fatal terjadi. Aku yang biasanya memilih tidak melakukan pergerakan ketika kondisi tidak aman seperti ini, memilih nekat melanjutkan perjalanan. Padahal ini adalah pertama kalinya aku kesini. Sejujurnya ada rasa ragu, tetapi entah dorongan dari mana,
seolah menyuruhku untuk segera melanjutkan perjalanan. Mungkin itu egoku sendiri yang berambisi ingin segera sampai puncak. Waktu menunjukkan pukul 8 pagi ketika aku mulai mengayun langkah menuju ke jalur yang aku anggap jalur pendakian menuju Hargodu Milah. Kevin mengikuti tepat di belakangku. Aku memang menyuruhnya sedekat mungkin denganku. Jangan sampai tertinggal terlalu jauh, apalagi sampai tidak terlihat. Sangat berbahaya. Sesekali aku mengajaknya berbicara untuk mengetahui bahwa dia masih berada di belakangku. Beberapa waktu berjalan, jalur yang aku lalui ini menjadi semakin terbuka. Tak ada pohon-pohon besar di sekitarku, hanya rerumputan. Beberapa pohon cantigi dan kontur tanah di sekitarku itu terlihat datar. Sepertinya ini area padang rumput atau sabana. Sayangnya kabut yang masih tebal ini menghalangi pandanganku, sehingga aku tidak bisa melihat kondisi medan hingga jarak yang lebih jauh. Semakin lama aku berjalan, jalan setapak yang sejak tadi aku lalui semakin menghilang. Hanya tersisa hambaran rumput berukuran pendek, tetapi rapat di sekitarku. Aku seperti sedang berada di tengah-tengah lapangan yang sangat luas. Perasaanku semakin tidak menentu. Jika aku melalui jalur yang benar, seharusnya jalur pendakian akan tetap terlihat. Karena Gunung Lawu ini cukup populer, jadi sangat tidak mungkin jalur pendakian akan tertutup rapat atau bahkan menghilang seperti ini. Atau mungkin saat ini aku dan Kevin sedang tersesat. Menyadari terjadi kejanggalan, aku pun menghentikan langkahku. Aku harus menenangkan diri dulu sebelum mengambil keputusan akan melanjutkan perjalanan ini atau berhenti saja menunggu kondisi membaik. Seperti dalam prinsip teknik hidup di alam bebas, jika kita menyadari bahwa kita sedang tersesat, maka harus menerapkan prinsip stop, yaitu sitting. Observe dan plan. Sit untuk berhenti menenangkan diri terlebih dahulu, terutama mengendalikan pikiran supaya tidak panik dan melakukan kesalahan lebih fatal. Think untuk berpikir, mengingat setiap detail perjalanan hingga bisa terjadi kesalahan yang menyebabkan tersesat. Observe untuk observasi dan analisa. Observasi lokasi, peralatan, perlengkapan kesehatan, kondisi fisik, dan lain-lain. Plan untuk merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan hasil observasi dan analisa tadi. Sepertinya kita tersesat, Vin. Jalur ini aneh banget. Bukan tipikal jalur pendakian pada umumnya. Terus, piye mas? Kita berhenti di sini dulu, nunggu kabut hilang, atau lanjut cari jalan keluar? Kita nggak tahu, Vin. Sampai kapan kabut ini akan hilang? Kita juga belum tahu resikonya kalau kita tetap di sini. Area ini terlalu terbuka, sangat berbahaya kalau ada binatang liar atau kalau cuaca memburuk dan terjadi badai seperti semalam. Tenda kita bisa hancur ke bawah angin, atau lebih buruk bisa tersambar petir, Vin. Gini, Vin, kamu tunggu di sini sebentar, jangan kemana-mana lo ya. Aku mau coba keliling, siapa tahu ada jalan tembusan. Aku bikin tanda pakai tali aku ikat di rumput, biar bisa balik lagi ke sini. Oh, iya mas, hati-hati ya mas, jangan lama-lama ya mas. Iya, tenang, ingat, jangan kemana-mana ya. Tegasku kepada Kevin, lalu pergi meninggalkannya. Waktu menunjukkan pukul 10, artinya sudah sekitar 2 jam aku dan Kevin tersesat di area ini. Aku mulai melangkah mengikuti instingku, karena orientasi medan kurasa sudah mustahil dilakukan dalam kondisi kabut seperti ini. Maka insting adalah satu-satunya pemandu yang kini kumiliki. Setiap jarak kurang lebih 5 meter aku memasang penanda berupa tali plastik berwarna oranye yang aku ikat di rerumputan. Harap dimaklumi,
Aku harus meninggalkan sampah. Mengingat kondisi darurat, maka terpaksa aku lakukan. Aku terus menyusuri padang rumput, yang sekilas kulihat setiap tempat ini terlihat sama. Sulit membedakan antara lokasi yang sudah pernah kulalui dengan lokasi yang baru aku datangi. Satu-satunya pembeda yang mudah aku kenali adalah potongan tali berwarna oranye yang kuikat di rumput itu. Beberapa kali kutemui adanya sesajen yang diletakkan begitu saja di sepanjang perjalananku. Bulu kuduku seketika meremang. Artinya, tempat ini banyak digunakan untuk ritual atau menyepi oleh orang-orang yang tujuannya tertentu. Yang pastinya juga banyak penghuni gaib pula di sini. Aku terus berjalan hingga pada akhirnya langkahku terhenti karena tepat di depanku berdiri kokoh dinding batu menjulang tinggi yang tidak terlihat ujungnya. Wah, buntu ini. Begitu batinku. Aku kembali berpikir, sepertinya sia-sia jika aku mencari jalan keluar sekarang. Lebih baik aku menunggu hingga kabut memudar atau bahkan hilang, sehingga aku bisa berorientasi dengan baik. Dan lokasi di pinggir dinding batu ini juga cukup baik untuk dijadikan tempat camp. Masih ada perlindungan dari dinding ini dari sapuan angin maupun sambaran petir jika nantinya cuaca memburuk. Lagi pula persediaan logistik kami masih cukup untuk bertahan hidup selama 3 hari. Lebih baik aku kembali ke lokasi Kevin menunggu dan mengajaknya kemari. Aku kembali melangkah mengikuti tenda yang tadi aku buat. Kusempatkan melihat jam tanganku. Ternyata waktu menunjukkan pukul 11. Berarti sudah sekitar 1 jam aku menyusuri lokasi ini mencari jalan keluar. Semoga di situ Kevin baik-baik saja. Cukup lama aku menyusuri jalan mengikuti tanda yang aku buat tadi, dan aku rasa sudah cukup dekat dengan lokasi Kevin kutinggalkan tadi. Terus, kujaga konsentrasiku untuk mengikuti tanda yang aku buat tadi. Selama aku tidak menghilangkan tanda ini, aku juga tidak akan kehilangan Kevin. Saat aku sedang fokus berjalan, tiba-tiba aku dikejutkan oleh suara seseorang yang seolah berbisik di telingaku. Pergi dari sini, pergi. Begitulah yang aku dengar. Sontak aku menoleh mencari sumber suara tadi, tapi tidak aku temukan seorang pun di sekitarku. Tentu saja, tengkukku meremang. Aku yakin, sangat yakin tidak ada seorang pun di sini, kecuali aku dan Kevin. Harapanku satu-satunya hanyalah halusinasi. Semoga ini hanya halusinasi. Iya, benar ini hanya halusinasi, begitu pikirku. Aku memberikan sugesti pada diriku sendiri. Kulanjutkan mengayun langkah menuju ke lokasi Kevin tadi. Kali ini ku percepat langkahku supaya aku bisa segera sampai di sana. Samar di depanku, kulihat sesuatu bergerak. Kuhentikan langkahku dengan bersiaga. Yang aku takutkan adalah binatang liar hendak menyerangku. Semakin mendekat, semakin terlihat jelas bentuk dari sesuatu yang bergerak tadi. Manusia. Iya, itu manusia. Itu bentuk tubuh manusia yang sedang bergerak menuju ke arahku. Semakin lama semakin jelas sosok itu terlihat. Yang ternyata itu adalah Kevin, sedang berlari mengikuti tanda yang aku buat. Akhirnya ketemu juga, Mas. Ucap si Kevin, diiringi nafasnya yang memburu ketika sampai di depanku. Sekejap ku amati terlebih dahulu, apakah ini benar Kevin temanku atau makhluk gaib yang menyerupai Kevin untuk menggodaku. Setelah aku yakin bahwa ini betul Kevin, aku mulai berbicara dengannya. Duduk dulu, Vin. Atur nafas. Tenang dulu. Ini diminum. Ucapku sembari memberikan sebotol air minum. Ada apa, Vin? Kenapa kamu lari begitu? Seharusnya kamu tetap diam di tempatmu. Bahaya, Vin. Untung saja kamu bertemu denganku. Tadi gak lama pas kamu pergi itu loh, Mas. Aku masih duduk santai sambil ngudut aja.
Tiba-tiba aku dengar suara seperti langkah kaki orang di belakangku, Mas. Awalnya satu orang, lama-lama jadi banyak, Mas. Aku coba lihat ke belakang, ternyata nggak ada orang. Aku lihat lagi ke depan sambil terus berdoa dan mencoba tenang. Gak lama, aku mendengar lagi suara langkah tadi, Mas. Kali ini diikuti bau-bauan yang aneh, Mas. Gimana ya? Kayak bau singkong bakar tapi campur-campur sama bau kembang gitu loh. Sebetulnya sih aku itu takut banget, Mas. Tapi aku juga penasaran. Akhirnya aku tengok kan. Dan Mas, aku kaget banget loh, Mas. Tiba-tiba di belakangku itu ada orang berdiri. Tapi yang aku lihat itu cuma kakinya, Mas. Yang kelihatan cuma kakinya. Badan dan kepalanya itu ketutup kabut, Mas. Tinggi banget loh. Aku masih kaget sampai nggak bisa bergerak. Aku masih terus ngeliatin dia, Mas. Lalu nggak lama muncul lagi orang. Tapi kecil-kecil orangnya itu. Paling tingginya sepinggangku itu loh, Mas. Ada 5 atau 6 orang itu. Nggak tahu, aku lupa, Mas. Dan wajah dari orang yang kecil itu sangat menyeramkan sekali, Mas. Kepalanya nggak beraturan. Matanya merah menyala, Mas. Dan ada tanduknya juga. Mereka seperti menatapku tajam, Mas. Kulihat mulutnya tersenyum menyeringai. Seperti mengancamku loh, Mas. Seketika aku langsung lari aja, Mas. Untung aku masih sadar buat terus ngikuti tanda yang kamu buat itu loh, Mas. Gak tahu mereka ngikutin atau enggak, Mas. Kevin menceritakan pengalamannya ketika aku tinggalkan tadi sambil bergidik ketakutan. Jujur, aku jadi bingung sekali, bimbang setelah mendengar cerita dari Kevin. Bukan bingung dengan apa yang diceritakannya, tapi bingung harus berbuat apa. Kondisi kami saat ini sedang tersesat. Cuaca sedang berkabut tebal sehingga membuat kami kesulitan untuk mencari jalan keluar. Ditambah lagi adanya gangguan gaib dari penghuni gunung ini. Bertahan di sini atau bergerak mencari jalan keluar sama-sama beresiko. Keras aku berpikir mencari jalan keluar dari permasalahan ini, hingga membuat kepalaku serasa hampir pecah. Kita istirahat dulu sebentar di sini, Vin. Setelah ini kita jalan lagi. Jalan lagi? Kita jalan kemana, Mas? Kamu udah ketemu jalurnya emangnya? Belum sih, tapi aku tadi ketemu tempat yang mungkin lebih aman dari tempat ini. Ya, setidaknya aman lah kalau tiba-tiba nanti ada badai. Cuma aku gak berani jamin kita akan aman dari gangguan mereka. Duh, aku takut ya, Mas. Wedi lu aku. Sama, Vin, aku juga takut. Tapi kalau kita nyerah, mereka akan dengan mudahnya menguasai kita, Vin. Bagaimanapun juga, kita harus tetap berusaha. Oh, ya udahlah, aku ikut Mas aja. Kalau boleh jujur, sejak ketemu Kevin tadi, perasaanku sudah tidak menentu. Aku mempercayai penuturannya. Pasalnya aku sendiri pun merasakan bahwa saat ini mereka ada di sekitar kami. Aku memang tidak bisa melihatnya. Aku tidak pernah bisa melihat penampakan mereka secara langsung dalam bentuk nyata. Tetapi aku bisa merasakannya. Bahkan aku bisa merasakan betapa jumlah mereka saat ini. Yang jelas banyak sekali, sangat banyak, hingga tidak terhitung. Mereka mengelilingi kami seolah hendak menerkam kami bersama-sama. Cukup kuat energi yang mereka keluarkan. Terbukti, sedari tadi aku tidak berhenti bergidik ngeri. Ya udah, Vin, ayo kita jalan sekarang. Jangan terlalu lama-lama di sini, terlalu dingin. Oh iya, Mas, ayo, Mas. Sahutnya Kevin diikuti dengan gerakan beranjak dari tempat duduknya. Kami kembali berjalan menyusuri sabana ini mengikuti tanda yang aku buat tadi. Cukup lama kami berjalan, mungkin sudah melebihi waktu yang kugunakan saat kembali dari pinggir tebing, hingga aku bertemu Kevin tadi. Tetapi dinding tebing yang tadi kutemui tidak juga kutemukan. Aku kembali merasa aneh. Seingatku tidak terlalu jauh. Aku pun menghentikan langkahku dan mengamati sekitarku. Kulihat tanda tali yang aku buat pun masih ada. Piye, Mas? Kenapa? Ada apa? Gini, Vin,
kita nggak nyampe-nyampe ya? Seingatku nggak jauh kok. Lagian, ini tanda tali pun masih ada dan terus diikuti. Tapi kenapa nggak sampai-sampai ya, Vin? Terus, piye mas? Rokoknya masih nggak, Vin? Vin, malah bengong. Rokok masih nggak? Oh, masih mas, masih ada kok. Ucapnya sembari memberikan sebungkus rokok padaku beserta koreknya. Kuterima rokok dari Kevin, lalu aku membakarnya dan melanjutkan dengan menaruh ranselku. Aku ingin beristirahat sejenak di sini, menenangkan diri supaya bisa berpikir lebih jernih untuk mencari jalan keluar. Dan rokok membantuku untuk bisa rileks. Lagi pula aku rasakan punggungku semakin berat dan panas. Mungkin pengaruh beban ransel yang sedari tadi selalu aku bawa. Atau mungkin ada beban tambahan. Suasana di sini tidak beda jauh, sama mencekamnya. Tapi aku sudah sedikit tidak peduli. Yang aku pikirkan sekarang adalah bagaimana caranya bisa keluar dari situasi ini. Mas, di belakangmu itu mas. Hei mas, di belakangmu itu loh. Tiba-tiba, Kevin teriak sambil menunjuk arah belakangku. Spontan aku pun menoleh ke arah yang ditunjuk si Kevin. Tak kutemukan siapapun atau apapun di situ, kosong. Hanya tas ranselku yang tergeletak di tanah. Selebihnya dinding putih tidak bertembus yang terbuat dari kabut. Tetapi, tiba-tiba bulu kuduku kembali meremang. Seluruh badanku merinding, menandakan ada eksistensi mereka di dekatku. Vin, kamu bisa lihat, Vin? Tanyaku kepada Kevin. Aku memang belum mengenal Kevin sepenuhnya. Baru 2 tahun ini aku mengenalnya. Dia adalah juniorku di organisasi pecinta alam. Jadi aku memang belum paham sepenuhnya tentang dia. Terutama yang berkaitan dengan gaib. Apalagi, maaf, dia berbeda keyakinan denganku. Jadi, memang kami tidak pernah membicarakan hal semacam itu dengannya. Tapi kalau soal pengalaman dan kemampuan mendaki gunung, aku sangat paham sejauh mana kemampuan dia, karena aku sendiri yang melatihnya. Kadang aku bisa ngelihat mas. Keluargaku menganut kejawen yang cukup kental loh mas. Jadi sejak kecil aku bisa lihat begituan mas. Cuma karena aku gak terlalu suka dan memang gak ada niat mendalaminya. Ya jadi ya gitu mas. Kadang lihat kadang enggak. Jawab Kevin seperti itu. Dan aku hanya manggut-manggut saja. Barusan kamu emangnya lihat apaan, Vin? Ini mas, sepertinya ada orang tiba-tiba muncul duduk di karirmu loh mas. Pas aku teriak tadi, tiba-tiba hilang begitu saja mas. Bentuknya seperti apa, Vin? Bentuknya itu biasa-biasa saja sih mas. Kayak manusia biasa gitu. Pakai pakaian biasa, kaos dan celana. Tapi mukanya itu loh mas, sangat pucat. Dan sekitar matanya itu berwarna hitam. Makanya aku yakin kalau itu bukan manusia mas. Ya udah Vin, kita lanjut saja ya. Sebelum jalan, aku meletakkan bungkus rokok yang telah kosong di dekat salah satu tanda tali. Kami mulai melangkah. Kevin tetap mengikutiku dari belakang. Ku coba menajamkan konsentrasiku sambil terus berzikir, meminta pertolongan dan jalan keluar dari situasi ini. Tak lupa juga, aku menyuruh Kevin terus berdoa menurut keyakinannya. Cukup lama kami berjalan, tapi masih belum bertemu dengan ujung tempat ini, atau dinding tebing yang pernah kutemui sebelumnya. Hingga beberapa saat lamanya, aku pun akhirnya berhenti. Mataku terus memandang ke bawah ke arah suatu benda yang kukenali. Benar saja. Aku melihat bungkus rokok yang tadi sengaja aku tinggalkan ini. Artinya, sejak tadi kami hanya berputar-putar saja, lalu kembali ke tempat semula. Ini udah gak bener, Vin. Coba kamu lihat itu. Aku menyuruh Kevin untuk menunjuk bungkus rokok yang ada di depan sepatuku itu. Loh, mas, jadi kita hanya muter-muter saja loh, mas. Iya, Vin.
Kita dikerjain, Vin. Kita dibikin bingung dengan dibuat berjalan memutar-mutar saja dari tadi. Terus piye, Mas? Aku yo bingung loh, Mas. Ya udah, keluarin kompor, Vin. Kita ngopi dulu. Aku rasa memang percuma jika kami terus berjalan, tapi ujung-ujungnya kembali lagi ke tempat ini. Jadi lebih baik berhenti dulu, dan ngopi adalah solusi terbaik untuk saat ini. Apapun yang terjadi nanti, kami akan hadapi saja sampai batas kemampuan kami. Meski diselimuti rasa takut dan ancaman teror, kami tetap berusaha tenang dan santai, sepanjang mereka tidak menampakkan diri secara langsung atau bahkan menyerang. Kami pun akan berusaha menikmati situasi ini dengan cara kami. Gangguan seperti ini memang bukan pertama kalinya aku alami. Di pengalaman-pengalaman pendakianku sebelumnya, aku pun pernah mendapatkan sambutan semacam ini. Jadi aku tidak terlalu kaget. Meski tetap kuakui rasa takut dan khawatir tetap aku rasakan. Aku khawatir kami tidak bisa kembali lagi dan menjadi salah satu korban di gunung ini. Waktu saat ini menunjukkan pukul 12.30. Lumayan lama juga kami tersesat di situasi dan tempat ini. Saat kami sedang asik menikmati kopi dan sekaligus makan siang, tiba-tiba kurasakan angin berhembus sedikit kencang menuju ke arah kami. Hawa yang lebih dingin pun kini menyeruak menghujam ke seluruh badan kami. Di kejauhan samar kulihat bayangan manusia seperti berdiri, memandang ke arah kami. Tidak begitu jelas karena tersamarkan pekatnya kabut. Perlahan aku lihat tangannya bergerak menunjuk ke arah kami, lalu melambai. Entah apa maksudnya. Bisa saja dia menyuruh kami datang, atau mungkin juga menyuruh kami pergi dari tempat ini. Vin, kamu lihat gak? Apaan sih, Mas? Aku gak lihat apa-apa loh, Mas. Oke, berarti dia hanya ingin berinteraksi denganku. Ayo jalan lagi. Usai membereskan perlengkapan perkopian, kami pun melanjutkan perjalanan. Kali ini, kami kembali bergerak, tetapi ke arah sosok itu. Entah mengapa instingku mengatakan aku terus ke sana. Kevin tetap mengikutiku, tapi kali ini, dia kutugaskan memasang tanda di sepanjang perjalanan. Bagaimanapun juga, antisipasi harus tetap dilakukan. Tapi entah kenapa, semakin kami mendekatinya, sosok itu pun semakin menjauh. Tapi dia tetap melambaikan tangannya. Aku sendiri mempercepat langkahku. Kevin yang berjalan sambil memasang tanda itu pun jadi sedikit tertinggal. Mas, tungguin loh, Mas. Teni, ojo ditinggal aku. Seolah tidak mengindahkan panggilan Kevin, aku tetap berjalan cepat menuju ke arah sosok itu. Hingga akhirnya, perlahan sosok itu pun menghilang. Tanpa aku sadari, kini aku sendirian. Saat ku tengok ke belakang, ternyata Kevin tidak terlihat. Vin, Kevin, Kevin. Aku memanggil-manggil Kevin, aku berteriak memanggilnya. Tidak ada jawaban. Mungkin dia terlalu jauh atau suaraku tidak terdengar olehnya. Sebab terbias kabut yang memang sangat tebal. Kami tetap menunggu Kevin. Aku mencoba mengamati sekitarku. Tanah yang aku pijak sedikit berpasir dan ada beberapa batu berukuran sedang di depanku. Ternyata aku berada di pinggir sebuah danau atau telaga. Kemungkinan saat itu aku berada di pinggir Telaga Kuning Gunung Lawu. Tidak berselang lama muncul gumpalan semacam asap bergulung-gulung di atas batu yang paling besar di depanku. Cukup lama asap itu bergerak-gerak di sekitar situ. Hingga pada akhirnya, blas, asap itu terpecah, menyebar, lalu menghilang begitu saja. Aku masih tertegun melihat kejadian itu, hingga aku disadarkan dengan datangnya seekor burung jalak yang entah sejak kapan sudah hinggap di atas batu. Burung jalak itu masih hinggap dan bermain-main di atas batu yang persis berada di pinggir sebuah telaga.
Tak lama berselang, aku dengar langkah kaki sedikit berlari di belakangku. Ternyata itu Kevin, berhasil menyusulku sampai tempat ini. Stop dulu mas, ketinggalan jauh loh aku. Stop dulu lah. Iya Vin, sorry. Aku nggak tahu Vin, kayak nggak sadar gitu. Udah jalan terlalu cepat. Beruntung kamu nggak nyasar makin jauh Vin tadi. Aku cukup salut dengan mental Kevin. Dia masih SMA kelas 3, tapi cukup bisa mengendalikan rasa takutnya dan tidak panik saat dalam situasi seperti ini. Tidak sia-sia, dulu dia kusuruh menunggui makam tua di salah satu gunung malam-malam saat pengambilan tanda keanggotaan organisasi. Terbukti mental dia berbentuk dengan baik. Loh, kita ini di mana mas? Nggak tahu Vin. Kemarin waktu di base camp kan juga nggak dikasih kalau ada danau juga kan? Bisa jadi danau ini memang lokasinya jauh dari jalur, Vin. Makanya kita nggak dikasih tahu. Terus kita kemana ini, Mas? Yang penting kita cari tempat untuk istirahat dulu biar aman sambil menunggu kabut hilang, Vin. Baru kita orientasi lagi buat cari jalan atau bikin tenda aja lah. Siapa tahu ada yang melihat dan nolong kita, Vin. Sambil berpikir untuk menentukan kemana lagi arah kami nanti berjalan, aku masih terus memperhatikan burung jalak yang sedari tadi masih bermain-main di pinggir telaga ini. Burung ini terlihat jinak. Sesekali dia mendekat kepadaku, tapi ketika hendak ku sentuh, dia kembali pergi. Tapi dia tidak pernah pergi jauh, masih di sekitaran tempat ini. Aku iseng mengeluarkan sebungkus mie instan. Kubuka bungkusnya lalu kuremukan isinya. Kuberikan pada burung itu dan dia pun memakannya. Kurasa sudah cukup, kami istirahat. Kami pun berniat melanjutkan perjalanan untuk mencari lokasi yang lebih aman. Setidaknya aman dari sapuan badai maupun sambaran petir jika terpaksa kami harus kembali bermalam. Ketika kami berdiri, burung jalak itu tiba-tiba datang mendekatiku. Dia hinggap di sebuah batu yang berbeda tepat di depanku. Matanya terus memandangku seolah sedang mengajak komunikasi. Tak lama burung itu terbang menjauh, lalu kembali lagi. Menjauh lagi dan kembali lagi, seolah menyuruhku berjalan ke arah dia terbang tadi. Kami pun memutuskan mengikuti burung jalak itu. Entah kemana dia membawa kami. Karena aku rasa semuanya akan sama saja. Semoga saja kami menemukan tempat yang cocok dan aman untuk istirahat atau bermalam. Waktu saat ini menunjukkan pukul 14. Sudah 6 jam lamanya kami tersesat. Beruntung seluruh perlengkapan kami masih utuh. Persediaan perbekalan juga kami perkirakan masih cukup untuk 3 hari. Semoga tidak terjadi hal yang lebih buruk, bahkan mencelakakan kami. Sekitar 30 menit kami berjalan, kami tiba di suatu tempat di mana terdapat hutan di salah satu sisinya. Sepertinya ini salah satu dari ujung sabana ini. Tetapi tempat ini berbeda dengan dinding tebing yang aku temui sebelumnya. Oh iya, sepanjang perjalanan tadi, kami tetap memasang tanda seperti sebelumnya. Aku mendekati salah satu sisi yang terdapat banyak pepohonan. Burung jalak yang tadi ku ikuti itu sudah tidak lagi terlihat. Entah pergi kemana dia. Aku rasa tempat ini memang cocok untuk mendirikan tenda. Banyak pepohonan yang lumayan tinggi yang bisa berfungsi menahan angin maupun petir. Karena petir akan menyambar benda yang lebih tinggi. Tapi baru ku amati sebentar, tiba-tiba perasaanku berubah tidak enak. Bulu kuduku tiba-tiba meremang. Di salah satu sisi tempat ini, aku lihat ada semacam lubang besar, gelap, yang sedikit tertutup dedaunan dari pohon di sekitarnya. Aku tidak dapat memastikannya karena pemandanganku masih terhalang kabut. Aku berniat mendekat untuk memastikan, tapi belum sempat kakiku bergerak. Tiba-tiba burung jalak yang tadi aku ikuti itu kembali datang.
Aku tidak begitu memperdulikannya. Aku coba melangkah dekat, tapi burung jalak itu lagi-lagi datang dan hinggap di tanah tepat di depanku, seolah menghalangiku. Aku mencoba mengusirnya. Burung itu terbang menjauh lalu berhenti dan menatapku. Tak lama burung itu kembali lagi dan hinggap di depanku seperti sebelumnya. Aku kembali hendak mengusir burung itu, namun tiba-tiba terhembus angin dingin menerpa wajahku dan seketika darahku berdesir. Aku seperti merasakan sebuah kengerian atau tepatnya teror. Aku melihat ke arah tempat yang hendak aku tuju tadi. Perlahan kabut bersibak. Sedikit lebih jelas aku lihat bahwa tempat itu adalah sebuah goa. Terdapat banyak sekali sesajen diletakkan di depan pintu gua tersebut. Sedikit kelegaan, artinya ada manusia yang pernah ke sini. Tapi kelegaan itu seketika sirna ketika kulihat seperti ada sorot mata yang menatap tajam ke arahku dari dalam goa. Aku terpaku seperti tersihir. Kontrol atas panca indraku seolah sirna. Aku sama sekali tidak mampu menggerakkan tubuhku. Hingga tiba-tiba aku merasakan tulang belulangku lemes tidak berdaya. Aku terduduk. Pandangan mataku berkunang-kunang ketika kegelapan hampir menguasai kesadaranku. Tiba-tiba aku seperti merasakan sentakan yang mirip seperti sentakan aliran listrik, diikuti hembusan angin dingin yang cukup kencang menerpaku. Aku seketika tersadar. Ketika pandanganku sudah hampir jelas sepenuhnya, aku melihat kepulan asap di depan pintu gua itu. Asap itu bergerak-gerak di sekitar sesajen yang berada di situ. Tak lama kemudian, tiba-tiba Kevin berteriak di belakangku. Mas, itu loh mas. Itu, lari mas, ayo cepet lari. Cepat. Kevin panik sembari menarikku menjauh, lebih tepatnya berlari. Kami pun berlari tidak tentu arah. Kevin berada di depanku. Dia terus berlari tanpa tujuan yang pasti. Aku terus berusaha mengikutinya supaya kami tidak terpisah. Dia berlari sangat kencang hingga aku sendiri pun kesulitan untuk menyusulnya. Hingga dengan susah payah, akhirnya aku kini sudah berada tepat di belakangnya. Dengan satu gerakan menjegal salah satu kakinya, akhirnya aku berhasil menghentikan Kevin dengan cara merobohkannya. Kevin, stop dulu Vin, stop. Kevin terlihat terengah-engah. Bulir keringat terlihat di keningnya. Keadaanku pun tidak jauh berbeda. Mas, tadi lo mas, ngeri banget. Pokoknya ngeri banget mas. Tenang dulu Vin, tenang. Minum dulu baru bicara. Aku lihat tadi banyak banget mas. Mereka gak suka sama kita. Mereka mau menyerang kita loh mas. Makanya aku lari mas. Ada apa Vin? Emangnya kamu melihat apa? Ini mas, ada makhluk gede banget mas. Mirip yang aku lihat waktu tadi kamu ninggal aku sendirian itu di jalur mas. Dia bawa senjata, semacam pendungan atau gada gitu loh mas. Gak ngerti deh itu pokoknya apa mas. Terus di belakangnya banyak banget makhluk yang kecil-kecil. Semuanya membawa parang mas. Mereka melihat kita dengan tatapan gak suka mas. Lalu yang gede kayak mau jalan ke arah kita. Makanya aku mengajak kamu untuk lari mas. Aku takut banget mas. Kevin menceritakan dengan wajah ketakutannya. Aku yang tidak bisa melihat bentuk penampakan mereka, hanya bisa manggut-manggut mencoba mencerna penuturan si Kevin. Memang tadi kurasakan banyak sekali kehadiran makhluk gaib di sekitar gua itu. Tapi aku tidak yakin apakah mereka berniat baik atau buruk. Aku hanya ingin memastikan tempat tadi hingga aku merasa seperti hampir kehilangan kesadaran. Lalu tiba-tiba kembali sadar dan Kevin menarikku untuk berlari. Aku kembali berdoa dan berzikir memohon ampun serta memohon perlindungan dari segala mara bahaya. Tak lama berselang, burung jalak yang tadi mengikutiku
kembali datang dan hinggap di tanah tepat di depanku. Burung itu lalu berkicau sambil terus menatapku, seolah dia sedang berkomunikasi denganku. Aku hanya tertegun memandanginya, sebab aku memang tidak mengerti bahasa burung. Usai berkicau, burung itu lalu terbang menjauh dan berhenti lalu menatapku. Aku kembali merasakan seolah burung itu menyuruhku mengikutinya. Kali ini kuyakinkan diriku untuk terus mengikuti burung itu saja. Semoga dia yang nanti menunjukkan kepada kami dan keluar dari situasi ini. Kami kembali berjalan menyusuri sabana ini mengikuti burung jalak itu. Sesekali burung itu berhenti dan berkicau sambil tengok-tengok ke segala arah. Lalu terbang lagi dan kami pun melanjutkan mengikutinya. Beberapa kali kami berhenti ketika burung itu kembali berkicau. Tapi jujur kurasakan saat ini kami tidak merasakan adanya gangguan secara gaib. Kami terus berjalan. Aku lihat jam, kini waktu sudah menunjukkan pukul 15.30. Hari sudah menjelang sore. Semoga sebelum gelap kami sudah menemukan jalan keluar, atau setidaknya lokasi yang aman untuk bermalam. Tak lama kemudian kami sampai di lokasi yang banyak terdapat pepohonan cantigi. Banyak juga batu-batu berukuran lumayan besar tersebar di segala tempat. Saat aku mengamati lokasi sekitar kami, tanpa kusadari ternyata burung jalak yang tadi ku ikuti sudah tidak ada. Entah pergi kemana dia. Kami berusaha mencari keberadaan burung itu, karena kurasakan burung itu memang seperti sedang menuntun kami. Kevin pun setuju dengan pendapatku. Lama kami mencari ke sana kemari, tetapi tetap tidak kami temukan. Hingga tiba-tiba ada suara yang memanggil kami dari kejauhan. Mas! Woi! Mas! Mas! Teriakan seseorang entah dari mana. Kami celingukan mencari sumber suara tadi. Hingga tiba-tiba kami dikagetkan dengan kehadiran seseorang yang berdiri di sebuah batu tepat di belakang kami. Entah sejak kapan dia di situ. Aku mengamati orang tersebut. Dia memakai pakaian biasa, celana panjang berwarna coklat tua, sepatu, jaket, parasut beserta hoodie yang menutup kepalanya. Dia juga menggendong sebuah ransel besar. Aku yakin dia pendaki juga. Syukur alhamdulillah, aku bertemu dengan pendaki lain di sini. Sampean nyasar, Mas, ucap orang itu. Ketika aku hendak menjawab, tiba-tiba mulutku tercekat saat melihat bagian wajah yang sangat pucat. Benar sekali, kulit orang atau pendaki ini sangatlah pucat, seperti tidak ada darah yang mengalir. Aku jadi berpikir bahwa dia bukanlah manusia. Lagi pula, jika dia memang manusia, apa yang dia lakukan sendirian di sini? Tenang saja, Mas. Saya ini manusia juga, seperti sampean. Gak perlu takut. Saya juga nyasar di sini, ucap orang itu, seperti mengetahui isi pikiranku. Iya, Mas. Jenengan sendirian, Mas. Saya rombongan, Mas. Rombongan bersama teman-teman saya. Tapi saya itu nyasar sendirian di sini. Teman-teman saya sudah pergi meninggalkan saya, Mas. Wah, kasihan juga orang ini. Tersesat sendirian, tetapi teman-temannya malah pergi meninggalkannya. Tapi tunggu dulu, bagaimana dia tahu kalau teman-temannya meninggalkannya? Sedangkan dia tersesat sendirian di sini. Bisa jadi teman-temannya sedang mencarinya saat ini. Saya tahu kalau teman-teman saya itu meninggalkan saya, Mas. Karena saya sudah menemukan jalannya. Dan mereka sudah tidak ada di sana. Tapi saya memang kembali lagi ke sini untuk mengambil tas saya yang sengaja saya tinggalkan di sini waktu nyari jalan tadi loh, Mas. Lagi-lagi, aku tertegun. Dia benar-benar seperti bisa membaca pikiranku. Aku jadi ragu dengan orang ini. Apakah aku akan mengikutinya atau tidak?
Sudah mas, ayo milu aku wae. Nanti saya tunjukkan jalannya menuju jalur pendakian mas. Gak usah wedi mas, saya akan menjaga kalian kok. Sepertinya memang tidak ada pilihan lain. Lagi pula, sejak pagi tadi aku sudah sangat sering menemui hal janggal dan tidak masuk akal. Badan dan pikiranku sudah terlalu lelah. Lebih baik aku ikuti saja dulu alurnya. Siapa tahu memang inilah jalan keluarnya. Jika memang nantinya ditakdirkan aku tidak selamat, setidaknya aku mati dalam upaya menyelamatkan diri dan temanku, bukan dalam kepasrahan semata. Kami kembali berjalan menyusuri area padang rumput yang juga banyak ditumbuhi cantigi dan beberapa pohon edelweiss. Orang itu berjalan pelan, namun pasti, seperti tidak ada keraguan terhadap arah yang dipilihnya. Sepanjang perjalanan dia sama sekali tidak menoleh pada kami, apalagi mengajak kami bicara. Dia terus saja berjalan dan kami tetap mengikutinya, hingga tiba-tiba dia berhenti. Aku dan Kevin pun ikut berhenti di belakangnya. Dia hanya berdiri saja memandang ke depan, entah apa yang dilakukannya. Samar ku dengar dia berbicara, tapi aku tidak bisa mendengarkannya dengan jelas. Suara yang keluar dari mulutnya seperti bergumam. Cukup lama dia berhenti dan kami tetap menunggunya. Hingga suatu ketika, dia kembali bergerak. Terus bergerak melewati batu demi batu. Iya, benar sekali. Jalur yang kami lalui kini jalur berbatu dan menanjak. Hingga sampailah kami di sebuah dinding tebing yang tidak terlalu tinggi. Mungkin tingginya sekitar 5 meter. Kita sudah sampai di ujung perjalanan, mas. Kalian jalan saja melalui pinggir tebing ini. Teruslah naik. Nanti kalian akan menemukan jalur pendakian, mas. Ucap orang itu tanpa menoleh ke arahku. Aku pun berpikir, dan aku bertanya kepada dia. Apa lebih baik kita barengan saja, mas? Nggak usah, mas. Sampean jalan saja terlebih dahulu. Ada yang harus saya lakukan lagi di sini. Tanpa membantah, kami pun menuruti perintahnya. Aku melewati orang itu, dan persis ketika aku di sampingnya, aku mencium aroma wangi Kamboja. Aku sempatkan menoleh padanya. Dia tersenyum padaku, meski tetap dengan wajah pucatnya. Setelah aku melewatinya, oh iya maaf, saat ini Kevin sudah kusuruh mendahuluiku. Jadi dia sekarang berada di depanku. Setelah aku melewatinya, lirih seperti aku dengar, dia kembali berbicara. Aku ini memang harus di sini. Suara itu sangat pelan, namun aku tetap masih bisa mendengarnya. Seketika aku tersentak, aku baru teringat bahwa aku belum menanyakan siapa namanya, dan aku semakin dibuat kaget ketika aku menoleh hendak bertanya padanya. Orang itu sudah tidak ada di belakangku. Lenyap begitu saja, meninggalkan aroma wangi Kamboja yang cukup menyengat. Bulu kuduku kini meremang hebat, bahkan seluruh bulu di badanku merinding. Aku segera bergegas menyusul Kevin, karena aku baru menyadari bahwa pendaki itu bukanlah manusia. Ketika aku berhasil menyusul Kevin, aku segera mengajaknya bergegas, dan benar saja. Sesuai harapan pendaki misterius tadi, kini kami sampai juga di jalur pendakian. Aku yakin bahwa ini jalur pendakian, karena aku menemukan beberapa sampah sisa pendaki lainnya. Dan aku semakin yakin, karena aku bertemu dengan rombongan pendaki lain tak lama berselang. Ketika kutanyakan pada mereka, memang benar inilah jalurnya. Aku ikuti saja rombongan itu. Tak beberapa lama, kami sampai di Sendang Derajat. Di dekat Sendang Derajat itu terdapat warung. Akhirnya malam kami menginap di warung tersebut. Menurut penuturan pemilik warung, setelah aku menceritakan pengalaman tersesatku, benar yang menunjukkan jalan padaku adalah salah satu pendaki
atau mungkin hantu pendaki yang dulu pernah meninggal di sekitar situ. Kadang dia memang menunjukkan jalan bagi pendaki-pendaki yang tersesat. Tapi mengenai makhluk besar dan anak buahnya yang hampir menyerang kami, beliau tidak begitu yakin. Tapi beliau membenarkan bahwa di suatu sisi Gunung Lawu memang terdapat goa yang sering digunakan orang untuk menyepi dan tujuan tertentu. Setelah hari berganti, cuaca kini telah membaik. Sudah tidak ada lagi kabut tebal menyelimuti gunung ini. Pagi ini kami melanjutkan pendakian menuju puncak Hargodumilah. Perjalanan kami lancar tanpa halangan berarti. Ketika aku berada di puncak, aku melihat ke sekelilingku. Di salah satu sisi bawah sana, memang terlihat adanya telaga. Mungkin telaga itulah salah satu tempatku kemarin yang aku tersesat itu. Tapi ketika terus aku amati, aku tidak melihat adanya mulut goa. Mungkin memang tidak terlihat dari sini. Tak lama berselang, kabut kembali datang. Sebelum kembali terjadi hal buruk, kami harus segera turun dan menuju ke warung Sendang Derajat tadi. Tapi sebelumnya, kami sempatkan berfoto-foto dulu di puncak. Sesampainya di warung, kami kembali beristirahat. Kami tidak mau berburu-buru turun, mengingat kejadian kemarin masih membekas di dalam pikiran kami. Kami takut kembali terjadi sesuatu, jadi lebih baik kami menunggu pendaki lain yang hendak turun dan minta bergabung. Keputusan yang bijaksana. Benar saja, tak lama kemudian ada rombongan pendaki yang singgah di warung ini. Mereka hendak turun ke base camp. Kami mengutarakan maksud kami dan mereka tidak keberatan kami bergabung dengan mereka. Setelah dirasa cukup beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan untuk turun ke base camp. Sepanjang perjalanan turun cukup lancar. Menjelang maghrib, kami semua telah sampai di base camp. Malam ini kami kembali menginap di sini, tapi kali ini kami tidak mendirikan tenda. Kami menumpang tidur di dalam ruangan base camp. Kami sempatkan cerita kejadian kami tersesat kemarin kepada beberapa petugas base camp. Mereka hanya tertawa menanggapi cerita kami, padahal kami sudah sempat khawatir kalau kami tidak selamat. Satu kalimat yang masih aku ingat sampai sekarang dari salah satu petugas adalah, "Itu hanya salam perkenalan untuk kalian. Dan dalam situasi seperti itu, kamu bertemu dengan seekor jalak. Bisa dipastikan kalian akan selamat. Dan satu lagi, saya jamin kalian, terutama kamu, bakal kembali lagi ke sini dan akan terus merasakan nyaman di sini, di Lawu." Kira-kira seperti itu yang diucapkan petugas base camp itu. Dan memang benar adanya. Sejak saat itu aku merasa seperti terus merasa rindu dengan Lawu. Hingga saat ini terhitung sudah 9 kali aku mendaki Gunung Lawu. Aku merasa seperti mempunyai suatu ikatan dan kedekatan khusus dengan Gunung Lawu. Entah apa itu. Bahkan ketika aku telah menikah dan memiliki anak, aku menyempatkan nama Gunung Lawu untuk anak sulungku yang kebetulan laki-laki, yaitu Mahendra. Mahendra adalah nama Gunung Lawu dalam bahasa Sanskerta atau Jawa kuno. Demikian cerita pendakian perdanaku di Gunung Lawu yang tidak pernah bisa aku lupakan hingga saat ini. Semoga ada hal baik yang bisa diambil manfaatnya. Jika ada hal yang tidak baik, tolong jangan diikuti. Tetaplah menjaga sopan santun dimanapun kita berada. Hormati setiap kebiasaan, adat, bahkan penghuni lain di setiap tempat atau gunung yang kita datangi, karena pada dasarnya kita adalah tamu. Sekian cerita dari saya, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya, atau ada penulisan yang salah atau perkataan yang salah. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya, pembawa cerita, Bobby, mohon maaf juga kalau ada kesalahan kata. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu sekeluarga dan
selalu dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya yang ada di channel ini. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Dan buat yang sudah berkomentar yang ada di Surabaya, Jogja, Solo, bahkan ada dari Jepang, dari Korea, dari Hong Kong. Terima kasih banyak sudah berkomentar. Dan saya pasti akan membalasnya satu persatu. Cukup sekian dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.